Shalom teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Surtileni Wengkere. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas pembelajaran berbasis proyek. Nah, dalam pembelajaran ini atau pertemuan ini saya akan mengambil materi tentang memelihara alam dan lingkungan di sekolah. Nah, dalam pembelajaran ini juga terdapat sub CPMK, ada dua. Yang pertama itu di sini siswa dapat mengetahui apa pentingnya memelihara alam dan lingkungan di sekolah. Yang kedua itu menuliskan manfaat memelihara alam dan lingkungan di sekolah. Nah, dalam pembelajaran ini saya akan memakai metode kolaboratif. Kolaboratif adalah pendekatan dalam pembelajaran di mana siswa bekerja sama secara aktif dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam metode ini, siswa saling berinteraksi, membagi pengetahuan, dan saling mendukung satu sama lain untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Kolaborasi dalam pembelajaran dapat melibatkan berbagai aktivitas seperti diskusi kelompok, proyek bersama, presentasi tim, dan pembagian tugas yang saling melengkapi. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek ini terdapat langkah-langkah. Yang pertama itu dimulai dengan pertanyaan yang esensial, yang kedua perencanaan aturan pekerjaan proyek, yang ketiga membuat jadwal aktivitas, yang keempat memonitoring perkembangan proyek peserta didik, yang kelima penilaian hasil kerja peserta didik, yang keenam evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Kita masuk dalam langkah yang pertama, yaitu dimulai dengan pertanyaan yang esensial. Nah, sebelum masuk dalam materi pembelajaran di sini kita awali dengan menyanyi, berdoa, dan pengambilan absensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan topik dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari bersama. Nah, sebelum masuk di dalam topik dan tujuan pembelajaran, ini saya akan bertanya, apa pentingnya memelihara alam dan lingkungan di sekolah? Baik, kita masuk dalam langkah yang kedua, yaitu perencanaan aturan pekerjaan proyek. Nah, di sini ada ya. Pertama, apa pentingnya memelihara alam dan lingkungan di sekolah? Nah, alam dan lingkungan harus dipelihara karena semuanya adalah milik Allah. Manusia tidak boleh merusaknya demi terjaganya kelangsungan alam dan lingkungan untuk generasi yang hidup di masa mendatang. Dengan memelihara alam dan lingkungan, manusia dapat terhindar dari kesengsaraan sehingga dapat hidup aman, tentram, nyaman, dan bahagia. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk memelihara alam dan lingkungan di sekolah. Misalnya menjaga kelangsungan hidup tanaman, melakukan penghijauan di sekolah, menghemat sumber daya energi, mengurangi penggunaan plastik, dan mengadakan program daur ulang atau lain-lain. Nah, yang kedua itu menulis manfaat memelihara alam dan lingkungan di sekolah. Di sini ada 4. Pertama itu meningkatkan kesehatan siswa dan lingkungan sekitar. Yang kedua, meningkatkan kualitas belajar. Yang ketiga, bebas dari sampah. Yang keempat, mendorong tanggung jawab bersama. Nah, kita masuk dalam langkah yang ketiga, yaitu membuat jadwal aktivitas. Nah, di sini saya akan membuat sebuah jadwal aktivitas kalian dalam menyelesaikan sebuah proyek. Contohnya membuat sebuah bunga tulip dari kertas origami. Gambarnya ada di sebelah kanan. Nah, kita masuk dalam langkah yang keempat, yaitu memonitoring perkembangan proyek peserta didik. Dalam membuat bunga tulip ini, adik-adik bisa melihat gambar di samping ini, contoh langkah-langkah dalam membuat bunga tulip. Yang pertama itu, menggunakan kertas origami berwarna berbentuk persegi, berukuran kertas biasa disesuaikan. Di sini saya akan memakai kertas origami berukuran 12 x 12 cm. Dan yang kedua itu lipat kertas dengan secara diagonal dengan mempertemukan kedua sudutnya sehingga membentuk segitiga siku-siku. Lipat lagi untuk sisi yang satunya. Dan yang ketiga itu kemudian membuka lipatan kertasnya sehingga membentuk 2 garis lipatan diagonal. Dan yang keempat itu kertas yang dibuka lipatannya kemudian dilipat lagi menjadi bentuk segitiga sama kaki. Jika dilihat dari atas maka akan berbentuk seperti bintang. Yang kelima itu kemudian lipat lagi arahnya ke arah membentuk segitiga. Yang keenam itu lipat keempat sisinya membentuk diamond. Yang ketujuh, setelah semua bagian sisinya dilipat, kemudian letakkan kertas dengan posisi yang tidak bertemu lipatannya
ada di atas. Yang ke-8, lipat lagi membentuk segitiga. Yang ke-9, lipat semua sisinya, kemudian satukan kedua sisi dengan menyelipkan salah satu sisi ke sisi yang lain. Yang ke-10, tiup bunga melalui lubang kecil yang ada di bawah agar bunga menggelembung. Yang ke-11, membuka ujung bunga dengan cara seperti mengupas kulit pisang. Lakukanlah secara perlahan-lahan agar kertasnya tidak robek. Contoh gambarnya ada di bawah. Kita masuk dalam langkah yang kelima, yaitu penilaian hasil kerja peserta didik. Nah, dalam hasil kerja yang adik-adik lakukan tadi dalam membuat sebuah proyek dari bunga tulip dari kertas origami, penilaian hasil kerja peserta didik dilakukan untuk membantu adik-adik dalam mengukur kemampuan, ketercapaian, dan kemajuan masing-masing peserta didik. Nah, serta memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh adik-adik. Kita masuk dalam langkah yang ke-6, yaitu evaluasi pengalaman belajar peserta. Tahap ini peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman selama menyelesaikan proyek dalam membuat sebuah bunga tulip dari kertas origami tadi. Nah, sekian pembelajaran materi hari ini. Diucapkan terima kasih dan sampai jumpa.